kita memang sangat prihatin. Banyak bahkan yang sampai meminta udah PGI bubar seperti yang disampaikan tadi. Ini memang kita tidak boleh juga terlalu jauh seperti itu karena PGI ini harusnya adalah berdiri. Sebelum melanjutkan, kami beritahukan kepada Anda, konten ini berisi narasi atau informasi dari berbagai sumber yang sedang banyak diperbincangkan di media sosial yang bisa Anda perdebatkan. Reaksi Nusantara memberikan peluang untuk Anda mengkomentari sesuai tema video yang kami sajikan. Komentar Anda akan kami alokasikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan sekaligus untuk menguji validitas sesuai data dan fakta yang sebenarnya. Simak video ini sampai selesai sebelum Anda berkomentar supaya tidak gagal faham. Komentar Anda akan sangat bermanfaat dan efektif mengedukasi untuk membedakan antara berita hoaks dengan fakta yang sebenarnya. Bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya mereka juga bisa berbagi informasi bersama kita semua. Yang perlu diperhatikan, reaksi channel tidak melayani komentar Anda yang belum subscribe. Terima kasih dan salam damai untuk Indonesia bersama reaksi Nusantara. Kami memberi, dan Andalah yang menilai. Iya, luar biasa speechless saya mau kejar tapi mungkin lebih baik rakyat jelata yang mengejar aja nih pertanyaannya nih. Kalau nanti saya dominan semua nggak asik juga. Cuma saya mau komentar. Kemarin saya datang ke PGI ngaku-ngaku nabi, dibilang orang nggak jelas. Ini nggak benar ini PGI berarti ini. Kenapa sama nabi tak berjenggot nggak diakuin, tapi ada orang berjenggot ngaku orang suci diakui ya. Ini saya agak bingung juga nih. Oke, kita biarkan rakyat jelata melengking dulu, Bang. Oke, Victor Mandayo, silakan. Iya, terima kasih Pak Paul. Salam buat semuanya. Bang Ferdinand, salam. Halo Mbak Lau. Iya. Gini, yang ada beberapa yang saya mau komentar dulu ini ya sebelum saya masuk ke pertanyaan. Terkesan ini Pak Bang Ferdinand ini agak melempem terhadap Pak Jokowi. Saya ingat banget karena saya juga penggiat Twitter dan kita sempat berseberangan di Twitter waktu Bang Ferdinand masih di Demokrat. Begitu menusuk Jokowi, mencibir Jokowi, hancur-hancuran dengan segala kebijakannya. Kok sekarang kelihatannya membela banget gitu Bang? Apa karena udah di PDIP gitu? Ya. Saya jawab Mbak ya. Jadi begini, saya sudah berdiri di luar dalam artian sebagai oposan dan berdiri di dalam sebagai pendukung pemerintah. Saya bisa memilah bagaimana berdiri di oposisi itu juga kemunafikannya lebih luar biasa daripada kemunafikan penguasa. Akhirnya apa? Saya harus memilih salah satu di munafik mana yang lebih kecil saya harus berdiri. Jadi kalau saya pribadi ketika keluar pun dari Demokrat saya menyatakan bahwa saya tidak membela dan mendukung Jokowi secara personal. Tetapi saya membela pemerintah karena apa? Salah satu misi pemerintah adalah waktu itu membubarkan HTI dan FPI yang kemudian terwujud. Nah inilah dasar saya kenapa kemudian mendukung pemerintah. Tapi pernyataan saya tetap tegas bahwa saya tidak mendukung Jokowi secara pribadi. Ya, sampai sekarang pun saya melakukan hal itu karena apa? Kalau saya terus berdiri bersama oposisi yang ternyata kemunafikannya jauh lebih besar, saya akan lebih jauh lagi tersesat. Jadi itu alasannya saya bukannya mau melemah terhadap Pak Jokowi, saya pun menyampaikan beberapa kritik kepada beliau meskipun jalurnya tidak secara terbuka. Saya menyampaikan banyak pendapat beliau melalui jalur-jalur yang saya miliki karena saya tidak ingin berbenturan dengan oposisi dan berbenturan juga dengan pemerintah. Saya sudah mendeklarasikan diri sebagai pendukung pemerintah dengan alasan, dengan dasar terutama tadi bahwa pemerintah ini giat untuk menentang kelompok intoleran dan ini adalah yang membuat saya salah satu semangat untuk mendukung pemerintah. Karena apa? Di Demokrat, saya ini adalah salah satu korban yang diserang habis-habisan, dituduh sebagai anti-Islam. Itu salah satu alasan saya keluar. Di sana itu, wah Ferdinand itu anti-Islam, bla bla, karena saya keras terhadap HTI dan FPI. Saya tentu tidak nyaman dengan itu, maka saya memilih keluar daripada saya di dalam. Untuk apa? Saya tuh tidak pecinta kekuasaan. Kalau saya pecinta kekuasaan dari 2014, saya dengan Pak Jokowi itu, saya bisa minta apa saja ke beliau. Tapi saya tidak lakukan. Ketika Jokowi dan pemerintahannya di 2015 menurut saya menyimpang, saya pun check out dari sana. Saya pergi, saya tinggalkan, saya memilih ke oposisi. Saya bersama-sama dengan oposisi, banyak sekali tokoh-tokoh oposisi kelas atas yang sudah saya temani duduk, temani makan, temani diskusi. Ternyata apa? Mereka juga jauh lebih munafik daripada penguasa yang ada.
Nah, ini membuat saya menganalisis semua sampai akhirnya pada Pilpres 2019 keputusan Partai Demokrat mendukung Pak Prabowo, saya harus mengikuti itu karena saya juga tidak punya karakter pengkhianat. Saya tidak mau menjadi pengkhianat bagi kelompok saya. Nah, karena ketika situasi semakin meruncing, saya juga memilih pergi dari tim pemenangan Prabowo Sandi pada saat itu. Sampai ujung-ujungnya semakin saya mempelajari di dalam bahwa di sana ternyata banyak sekali musuh negara, ya, musuh negara harus digarisbawahi, bukan musuh Jokowi, musuh negara yang bernaung, bersarang, memanfaatkan posisi Prabowo sebagai capres, dan itu membuat saya semakin kuat untuk pergi meninggalkan tim pemenangan Prabowo dan sampai kepada ujungnya juga saya meninggalkan Partai Demokrat. Tetapi intinya adalah saya tidak pernah mau menjadi penjilat bagi kekuasaan. Saya tidak punya tipikal seperti itu, tetapi saya masih punya prinsip. Tetapi karena pemerintahan Jokowi saya lihat keras dan keberaniannya membubarkan HTI dan FPI ini tidak mudah loh. Bahkan sampai menangkap Rizik Syihab dan geng-gengnya sekarang ini bukan pekerjaan mudah. Disitulah saya menjadi semakin berniat mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi bukan mendukung Jokowinya secara personal. Saya tetap di garis itu. Begitu Pak. Iya, itu inti pertanyaannya bukan itu. Itu baru pembukaannya tadi kan Pak ya, Bang Ferdinand. Nah ini terkait kita fokusnya ke PGI kerasukan setan ya. Iya, justru ini itu kan pembukaan tadi, maksudnya saya dengan tadi ngomong masalah itu. Nah intinya kan masalah PGI sekarang. Seperti Bang Ferdinand bilang tadi, ada baru dekat ini pembantaian di Poso. Poso itu adalah kota saya. Saya lahir di kota Poso. Saya asli Poso. Iya. Kemudian saya juga mengalami kerusuhan dari 2098 di sana. Saya menyingkir. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. PGI plus Pak Jokowi, statement apa yang pernah dikeluarkan untuk menenangkan masyarakat di sana? Nggak ada. Kemudian, oke lah, kalau memang perpanjangan tangan pemerintah kabupaten adalah bupati adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat, pun tidak ada tindakan apa yang di sana. Hanya menyatakan bela sungkawa. Saya bilang Bang Ferdinand pun bisa menyatakan bela sungkawa untuk rakyat Poso. Bisa, tanpa harus jadi bupati. Nah, bupati itu adalah perwakilan dari pemerintah pusat. Bagaimana yang daerah akan bersimpati atau melakukan tindakan action apa kalau pusat pun tidak ada tindakan apa-apa. Saya ingat begitu ada kerusuhan di mana atau ada bencana alam di mana, Mensos langsung turun. Ini langsung turun di bawah. Nah, orang dibantai. Oke lah, nggak usah dibantu masalah pembantaian. Kejar siapa yang membantai. Malah saya dengar isu di sana bahwa kalau kami sudah menyelesaikan, dari pihak tentara sudah menyelesaikan ini, kami nggak ada kerjaan lagi. Artinya bisnis keamanan pun dijadikan bisnis. Nah inilah saya bilang Pak Ferdinand, karena Bang Ferdinand itu dekat ya dengan Pak Jokowi, tolong bantu tanyakan. Nggak susah kan? Atau ke PGI. PGI yang selama ini begitu dengan pongahnya menyatakan begini KPK begitu, apa hak mereka untuk berbicara? Mewakili, saya orang Kristen, jangan wakili gereja. Silakan Nasi Gomar mewakili pribadinya sendiri. Jangan wakili PGI, karena saya Kristen, saya bergereja, saya malu. Dan maaf, Gomar bukan pendeta saya, itulah. Makasih banyak ini Bang Ferdinand, kita bisa komunikasi. Luar biasa. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, ini tadi curhatan rakyat jelata tadi yang berikutnya. Tapi kita lanjut dulu nih ya. Ini memang rakyat jelata banyak yang ingin melengking ini. Oke, kita lanjut dulu. Ini ke Jakarta Sihol, lalu Pak Matias Tamba. Oke, Jakarta Sihol, silakan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Horas, selamat malam. Shalom, Pak Pendeta, Pak Pastor Paul ya, teman-teman semua. Saya seperti biasa Pak Paul akan melihat sedikit dari sudut lain. Pertama seperti ini. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Pak Ferdinand tadi ya. Seharusnya kan pendeta Gomar itu ya tanya kanan kiri lah ya. Yang saya bingung kok dia nggak nanya ke ketua KWI, ke ketua Walubi, ke ketua Konghu. Putus ya suaranya, Jakarta Sihol. Gangguan sinyal ya? Jakarta Sihol, sinyalnya nggak baik. Harus geser. Iya, tes. Harus geser ke Amerika biar jelas.
Tes. Ya, lanjut. Oke, maksud saya, pasti kan Pendeta Gomar itu punya direct akses ke ketua KWI lah, ketua Walubi, ketua Konghucu, ya minimal telepon dulu lah kan. Bro, lo ada rencana nggak nih novel CS datang segala macam, sehingga kan ada komunikasi. Nah ini yang saya lihat juga, kita berbagai kelompok minoritas, mungkin ini saatnya kita untuk bersatu terhadap isu-isu toleransi. Jadi maksud saya, kalau ada kelompok minoritas lain, ya support. Demikian juga kalau kita, ya misalnya yang PGI disupport juga, ada isu gereja ditutup, ada isu kelenteng ditutup, ada isu misalnya pura ditutup segala macam. Jadi kita yang minoritas Putus lagi. Saya sih sebenarnya putus. Ya, yang kedua, tes. Yang kedua, saya sih sebenarnya menghimbau kepada denominasi gereja yang mendukung Pendeta Gomar sebagai ketua PGI, berbicaralah ya. Kalau saya telusuri di Google, ini mohon maaf ya yang teman-teman dari HKBP, yang merekomendasikan adalah HKBP. Ya mungkin Eporus HKBP lah yang sudah dipanggil lah, ditanya Amang Pendeta kenapa sikapku seperti segala macam. Ya kalau perlu memang kalau ini ditarik dukungannya. Jadi mungkin itu dua komen saya. Tuhan memberkati Pak Paul, Tuhan memberkati Lai Ferdinand, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, kita skip dulu ya. Nanti satu lagi baru biar Bang Ferdinand menanggapi. Ya, Pak Matias tambah, silakan. Ya, makasih Pak Paul. Mau lihat Pak Ketua Lai Ferdinand. Saya ada satu pertanyaan saja, karena teman-teman di Zoom ini atau di banyak artikel yang saya baca, mereka banyak yang komen PGI bubar. Saya pikir saya bertolak belakang dengan itu, karena jangan sampai kita nembak burung mertua yang kena, kan begitu ya. Jadi gimana menurut Lai Ferdinand? Kedua, ini sebagai selingan aja, Lai ada keinginan membuka partai atau ormas atau punya rencana mempunyai buku sendiri? Nah, terima kasih Lai. Ya, mungkin pertanyaannya saya tambahin ya tadi. Apakah pengurusnya PGI ini juga mendukung Pak Gomar ini juga untuk mendukung novel Baswedan ini? Mungkin gitu ya, Pak Ferdinand. Oke, silakan Bang. Ya, terima kasih. Banyak sekali. Jadi gini, terkait memang banyak sekali suara-suara yang negatif ya terhadap Pak Gomar atas peristiwa ini, kita memang sangat prihatin. Banyak bahkan yang sampai meminta udah PGI bubar seperti yang disampaikan tadi. Ini memang kita tidak boleh juga terlalu jauh seperti itu, karena PGI ini harusnya adalah berdiri, harus punya manfaat terhadap kita semua, terutama terhadap eksistensi gereja di Indonesia ini dan di mana saja. Jadi kalau saya pun tidak sependapat terhadap PGI bubar, tetapi PGI ini harus kita luruskan, harus kita koreksi. Ketika dia belok di jalan lurus yang harusnya dijalani, kita harus kembalikan dia ke jalan lurus. Nah, itu prinsipnya di situ. Saya pun tidak setuju kalau PGI harus dibubarkan. Tapi masalah Pak Gomar tadi memberikan pernyataan-pernyataannya, yang saya dengar kan Pak Pendeta Gilbert juga sudah menyampaikan statementnya melalui videonya yang beredar, bahwa beliau pun protes terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Gomar sebagai Ketua Umum PGI, karena dianggap ini bukan keputusan dari sidang atau rapat dari pengurus PGI secara keseluruhan, tetapi di sini ada Ketua Umum PGI bersama beberapa orang menerima rombongan Novel Baswedan dan kawan-kawan yang datang, kemudian diterima dan mengeluarkan statement. Nah, inilah yang menjadi banyak kalau saya tanggap protesnya Pak Pendeta Gilbert dalam hal ini bukan pendapat dari PGI. Bukan pendapat dari PGI karena tidak pernah diundang pengurus harian lengkap. Apakah juga kelemahan yang terjadi dari Pak Gomar, dia juga tidak bertanya ke tempat-tempat lain, tidak bertanya ke orang lain, apalagi di internal pun dia tidak melakukan dulu rapat pengurus lengkap. Nah, ini yang kita sayangkan. Semestinya kalaupun Pak Gomar sebagai seorang tokoh bangsa, kita anggaplah dulu sebagai tokoh bangsa, menerima
warga negara yang ingin curhat kepada dirinya, sebetulnya tidak apa-apa. Tetapi jangan memberikan statement yang sudah langsung memvonis, menghakimi, dan memutuskan sesuatu sebelum ini menjadi sebuah kebenaran. Nah, kesalahan Pak Gomar adalah di situ. Dia langsung memutuskan sesuatu, menyatakan bahwa ini tidak boleh, KPK diperlemah, dan keberpihakannya kepada Novel dan kawan-kawan ini menjadi nyata. Sementara di kalangan pakar-pakar hukum pun di Republik ini terus menjadi perdebatan terkait dengan substansi yang ada. Karena kalau kita melihat perdebatan yang ada, ini kan opini yang selalu digiring oleh pendukung Novel Baswedan dan Novel Baswedan semua adalah isu pelemahan terhadap KPK. Tidak pernah mereka membawa narasi bahwa ini sesuatu yang melanggar aturan lah, kira-kira seperti itu. Tetapi narasi yang mereka bangun hanya sebatas ini melemahkan KPK, ini melemahkan KPK. Sementara pertanyaan saya tadi adalah, apakah ini layak dijadikan indikator pelemahan KPK? Menurut saya tidak sama sekali. Nah, ini Pendeta Gomar, semestinya beliau harus mencari informasi pembanding terhadap apa yang diterimanya. Itu yang saya sampaikan sejak awal tadi, dan itulah dasarnya kenapa saya menyampaikan statement yang cukup keras terhadap Pendeta Gomar. Kesalahannya adalah di situ. Dia membawa organisasi berbicara langsung, padahal ini belum menjadi sebuah keputusan lembaga. Kita tahu PGI ini, seperti yang disampaikan tadi, harusnya mengurusi hal-hal yang gerejawi. Ini kan ada sekelompok orang yang mati-matian ingin mempertahankan jabatan dan langsung dibela atas nama PGI. Sementara banyak masyarakat Kristen di Indonesia ini melihat ya Novel ini sebagai salah satu, dan teman-temannya barangkali di sana, kita tidak tahu semua siapa saja, adalah pihak-pihak yang memang tidak menerima toleransi dan tidak menerima perbedaan. Mereka bahkan membangun opini secara liar ya. Kita tidak tahu pertanyaan apa sebetulnya yang disampaikan oleh Pusat Psikologi TNI Angkatan Darat, karena mereka lah yang menyusun itu bekerja sama dengan BAIS, dengan BIN, dengan BNPT, dan BKN. Ini pertanyaan bukan dirumuskan oleh hanya satu kelompok saja. Namanya tes psikologi ini macam-macam. Saya juga pernah mengalami tes psikologi. Pertanyaannya ke saya begini, Bang, kamu punya teman laki-laki. Teman laki-laki ini punya pacar yang mana pacarnya ini juga adalah sahabatmu. Tiba-tiba wanita ini hamil di luar nikah. Apa yang kau lakukan? Jawabannya, kau cari laki-lakinya untuk bertanggung jawab, atau kau biarkan begitu saja, atau ketiga, kau tanggung jawabi perempuannya. Ini pertanyaan psikologis yang tentu akan mengukur kita itu siapa. Kalau mencari laki-lakinya, semua orang bisa melakukan itu. Meninggalkan perempuannya pun membiarkan semua orang bisa melakukan itu. Tetapi tidak semua orang akan bisa melakukan, saya akan menanggung-jawabi perempuan itu. Nah, disitulah karakter seseorang dinilai. Nah, pertanyaan-pertanyaan psikologi kan seperti itu. Tidak ada pertanyaan psikologi yang menyatakan 1 tambah 1 sama dengan berapa. Itu bukan psikologi. Nah, inilah yang dibangun oleh mereka. Sementara pertanyaan-pertanyaan pada tes wawasan kebangsaan itu adalah sifatnya seperti pertanyaan-pertanyaan psikologis tadi. Tidak ada yang langsung letter-let 1 tambah 1 berapa, 2 tambah 2 berapa. Nah, ini yang narasi yang dimainkan oleh mereka terus, dan sehingga banyaklah mereka yang dianggap gagal, tidak memiliki wawasan kebangsaan, karena informasi yang kita dapat juga, pertanyaan-pertanyaan ini ada banyak sekitar HTI, FPI, segala macam. Ya, kalau sudah mendukung HTI, FPI, ya tidak mungkin lah lulus tes wawasan kebangsaan. Sama sekali tidak mungkin. Pengamalan Pancasila sila ketiga, salah satunya masalah persatuan Indonesia adalah menerima perbedaan, menerima toleransi. Nah, ini kan kalau mereka sudah gagal di situ, artinya ya wajar tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Nah, tetapi mereka terus membangun opini-opini negatif seolah-olah mereka ini adalah kelompok orang baik, orang suci, orang mulia yang disingkirkan supaya terjadi perampokan bebas kembali. Nah, inilah perang opini yang terjadi deras sekali. Nah, masyarakat di sini pada umumnya yang memang dia Kristen, banyak sekali yang mengontak saya terkait dengan statement saya, menyatakan, Abang benar, apa yang Abang sampaikan benar. Nah, inilah yang harus sebetulnya dievaluasi juga oleh Pak Pendeta Gomar. Bahkan di situsnya PGI sempat mengeluarkan statement ya, atau itu bantahan atau klarifikasi, tapi tiba-tiba pun hilang. Bantahan itu tidak bisa kita buka lagi karena panjang lebar dijelaskan di sana, tetapi tidak menjawab pertanyaan masyarakat, ada apa? Kenapa PGI mendukung Novel Baswedan yang menurut kalangan minoritas di sini, beliau ini adalah bagian dari kelompok yang menolak intoleransi. Kan itu yang menjadi image publik di Indonesia ini. Jadi apa yang saya sampaikan adalah mewakili banyak pertanyaan, mewakili banyak pemikiran daripada teman-teman kita di sini. Kira-kira seperti itu, Pak Paul.
Ini tambah menarik lagi. Soalnya tadi kalau kita bilang ya, ada 7 yang Kristen toh, yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan juga, Ya, dan salah satunya adalah keluarganya ketua PGI ini. kabarnya begitu. Nah ini kan ada konflik kepentingan lagi kan, Iya, antara konflik interest. Kalau itu benar, ya memang akan menjadi konflik kepentingan, betul. Kalau itu benar, tapi apakah itu benar atau tidak, saya pun belum. Dan kedua, ya. ada isu kalau Pak Ketua ini ada masalah sebelumnya dan sedang diusut oleh Pak Luhut. Tapi ini baru isu ya, ini baru isu. Nah, ini mungkin kita lontarkan sengaja, mungkin ya ada apa, ya kan? Nah, mungkin itu kali. Tapi kita ini cukup menarik ya. Ini nanti saya kejar lagi. Tapi kita biar kayak jelata dulu ya, Bang. Ya, Oke, lanjut dulu nih ya. Ini Pak Tambunan, Pak Endro, lalu Pak Beta Maluku. Oh, Pak Matias Tambah tadi ada mau melanjutkan? Iya, sedikit Pak. Tadi Ya, mengenai membuka partai baru atau ormas atau buku. Oh iya, buku. Tidak, jadi gini Pak, saya tidak punya niat untuk membuka partai, wah itu kan pekerjaan berat ya. Tapi saya memang punya cita-cita yang belum kesampaian sampai sekarang, meskipun sudah pernah saya mulai, saya ingin menulis buku. Itu memang sudah pernah saya lakukan, tapi agak tersendat, belum terselesaikan sampai sekarang karena aktivitas tiba-tiba banyak sekali ini itu segala macam, dan buku itu sampai sekarang masih menggantung. Pak Matias, kira-kira seperti itu. Kalau yang lain-lain tidak, saya untuk membuka partai politik tidaklah, tapi untuk membuka dan mendirikan ormas memang saya sudah melontarkan itu. Saya berniat sekali mendirikan ormas yang sifatnya kembali mengangkat budaya-budaya leluhur kita, karena kita ini bisa tetap bertuhan dan tetap berbudaya. Tujuannya adalah melawan gerakan Arabisasi yang memang saat ini semakin luas sekali ya, bahkan orang-orang bicara di Indonesia ini sudah seperti Arab saja. Saya sangat prihatin atas itu, maka saya ingin mengangkat kembali budaya-budaya kita, bahkan namanya pun sudah sempat saya sampaikan, saya bikin namanya Bantara, Barisan Anak Nusantara, tapi belum saya deklarasikan. Sebetulnya hari ini adalah tanggal yang saya pilih sesuai dengan hari lahirnya Pancasila untuk mendeklarasikan acara tersebut, tetapi dari teman-teman meminta ke saya, Bang, ditunda dulu karena masih terlalu banyak isu yang berkeliaran lah di tengah publik. Kita cari nanti tanggal yang pas untuk itu. Kira-kira begitu. Jadi ada 2 itu, Pak Matias. Satu, mendirikan organisasi massa untuk mengawal republik ini, tetap dengan menjaga budaya leluhur kita, karena itu adalah kekayaan kita. Sementara budaya asing, budaya Arabisasi ini semakin liar di negeri ini, harus kita, ya minimal kita kalau saya sebut lawan mungkin berlebihan, tetapi ya kita harus menyeimbangkan, mengembalikan kita kepada nilai-nilai jati diri bangsa kita. Jangan menjadi bangsa asing. Intinya seperti itu kalau pemikiran saya, Pak. Terima kasih. Mantap sekali. Saya ingin Oke, Paul, izin 1 menit. Kita lanjut dulu ya. 1 menit ya. Dari mana ini? Yang tadi. Boleh nambah, Pak Jakarta Siol. Sambung dulu. Ya, ini mau tanya sedikit. Tadi yang aku kan bilang, kenapa nggak ditarik aja lah sama HKBP kan? Kan HKBP yang nyalonin Pendeta Gomar kan. Keliling lagi sembako. Tarik aja lah sama HKBP gitu. Ya mungkin karena beliau sudah terpilih kan, HKBP tidak mungkin bisa menarik, tetapi akan ada mekanisme internal PGI sendiri bagaimana memilih ketua di sana. Kalau HKBP saya melihatnya tidak bisa menarik Pak Gomar kembali karena dia sudah diserahkan untuk memimpin di PGI, dan dia terpilih memimpin PGI kan bukan karena HKBP, tetapi dipilih oleh banyak organisasi-organisasi gereja. Jadi PGI pasti punya mekanisme sendiri, apakah mempertahankan Pak Gomar sebagai ketua umum atas peristiwa ini, atau akan ada perwakilan-perwakilan organisasi gereja lainnya mengajukan protes dan mungkin semacam mosi tidak percaya kepada Pak Gomar yang kemudian berbuntut kepada penggantian ketua umum PGI. Saya sih mendukung dan berharap kepada teman-teman organisasi gereja yang bernaung di bawah PGI untuk mengajukan mosi tak percaya kepada Pendeta Gomar. Kemudian ya sudahlah, kita gantilah, kita pilih ketua umum PGI memang yang punya wawasan dan konsep bagaimana membangkitkan gereja di Indonesia ini bisa tumbuh dan bertahan hidup, karena kita ini sekarang tertindas betul. Begitu, Pak. Pak. Ya mudah-mudahan Pendeta Gomar ya mundur dulu lah daripada dimosikan tidak percaya. Oke, lanjut. Nanti.
Oke, nanti buat kesimpulan. Oke. Ya, ya. Kesimpulan jangan dibikin di depan dong, nggak seru. Jangan. Oke, nih Jangan biar Pak seperti Tambunan, saya. Pak Endro, Siap. Pak Tamaluku, silakan. Siap. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.